Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Arsademona dengan nomor BP 18105320018 dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan laporan laba rugi. Di sini kita akan mengetahui pentingnya akuntansi, di mana akuntansi pada prinsipnya adalah suatu sistem yang mengelola masukan berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi keuangan yang dibutuhkan pemakai. Informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha termasuk bagi usaha kecil. Selain itu, akuntansi akan membantu dalam menyajikan laporan secara detail mengenai pengeluaran dan pemasukan bisnis sehingga dapat mengetahui keuntungan dan kerugiannya. Selain itu, penggunaan ilmu akuntansi juga akan membantu bisnis untuk mengetahui karyawan yang melakukan kecurangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan disebut dengan aset, sedangkan hak atau klaim atas aset perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu hak kreditor dan hak pemilik. Hak kreditor menunjukkan kewajiban perusahaan, sedangkan hak pemilik disebut dengan ekuitas. Hubungan antara keduanya dapat dinyatakan dalam suatu persamaan yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Selanjutnya, ada jenis buku laporan akuntansi. Yang pertama itu ada buku kas, di mana buku kas ini berisi transaksi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang kas yang dimiliki oleh perusahaan. Setiap transaksi yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan ataupun pengeluaran uang kas harus dicatat dalam buku ini. Pada buku kas ini kita akan mencatat yaitu tanggal, keterangan, penerimaan, pengeluaran, serta saldo. Yang kedua yaitu buku pembelian tunai. Buku pembelian tunai, setiap transaksi pembelian tunai oleh perusahaan harus dicatat dalam buku ini. Untuk pembelian non-tunai atau hutang tidak dicatatkan dalam buku ini. Pada buku pembelian tunai ini kita akan mencatat tanggal, nama usaha, jumlah barang, harga beli satuan, serta jumlahnya. Yang ketiga yaitu buku pembelian kredit. Pada buku pembelian kredit ini biasanya transaksi kegiatan pembelian barang non-tunai kredit yang dilakukan oleh perusahaan atau bisnis, dan dalam pencatatan transaksi ini kadang dituliskan waktu pembayaran untuk transaksi yang dilakukan. Buku ini menunjukkan perubahan hutang yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis dari proses pembelian barang yang dilakukannya. Pada buku pembelian kredit ini kita akan mencatat tanggal, nomor faktur, nama usaha, jumlah barang, harga beli satuan, serta jumlah. Yang keempat yaitu buku penjualan tunai. Pada buku penjualan tunai ini berisi transaksi penjualan barang perusahaan yang tunai langsung menerima uang kas. Setiap penjualan tunai langsung dicatatkan dalam buku penjualan tunai. Buku penjualan tunai ini kita akan mencatat tanggal, nama usaha, jumlah barang, harga jual satuan, serta jumlahnya. Yang kelima yaitu buku penjualan kredit. Pada buku penjualan kredit ini berisi transaksi kegiatan penjualan barang non-tunai kredit yang dilakukan oleh bisnis, di mana dalam pencatatan transaksi ini kadang dituliskan waktu pembayaran untuk transaksi yang dilakukan. Buku ini berhubungan dengan piutang yang dimiliki oleh bisnis dengan perusahaan atau pihak-pihak lainnya, serta buku penjualan kredit ini kita akan menuliskan tanggal, nama usaha, jumlah barang, harga jual satuan, serta jumlahnya. Yang keenam yaitu buku piutang, di mana setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan piutang perusahaan wajib dicatatkan dalam buku transaksi ini. Setiap penjualan non-tunai akan mengakibatkan penambahan piutang, di mana buku piutang ini kita akan mencatat tanggal, keterangan, debit kredit, serta saldonya. Yaitu adalah buku hutang, di mana setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan hutang bisnis wajib dicatatkan dalam buku transaksi ini, di mana setiap pembelian non-tunai akan mengakibatkan penambahan piutang. Buku hutang akan mencatat tanggal, keterangan, debit kredit, saldo, serta jumlah. Yang dicatat dalam buku ini adalah setiap terjadi transaksi bisnis atau perusahaan meminjam uang dari pihak lain, rekapitulasi pembelian kredit harian,
dan pembayaran utang oleh perusahaan pembelian kredit dan pengembalian pinjaman. Pada kolom keterangan, kita mencatat kepada siapa perusahaan membayar utang. Utang bertambah dicatat pada kolom kredit, dan utang berkurang dicatat pada kolom debit. Dalam proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi akan mempengaruhi pencatatan pada buku lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas laporan keuangan sederhana, yaitu laporan laba rugi atau income statement, yaitu suatu bentuk laporan keuangan yang berisi informasi mengenai pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dan dicatat dalam suatu periode tertentu. Berikut ini saya akan memberikan contoh laporan laba rugi untuk Bapak dan Ibu MKM yang akan membuka usaha atau sedang menjalankan usaha. Di sini saya akan memberikan contoh pembuatan laporan laba rugi jika ibu-ibu ingin menjual emping Kitela. Di sini pada periode 1 Januari sampai 31 Desember. Pertama itu kita akan mencatat pada pendapatan penjualan emping Kitela dan total pendapatan operasional. Di sini kita akan mencatat pada bagian kredit. Selanjutnya kita akan mencatat biaya-biaya pada bagian debit, yaitu biaya apa saja? Ada biaya gaji, biaya perlengkapan, biaya promosi, biaya penyusutan mesin, biaya utilitas atau air dan listrik, serta total pada biaya operasional tadi akan kita kurangi dengan total pendapatan operasional tadi. Di sini, kita akan mendapatkan laba sebelum pajaknya yaitu 29.200.000, serta akan dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 4.380.000, dan maka kita akan mendapatkan laba bersih sebesar 24.820.000. Selanjutnya, kita akan membahas cara pembuatan neraca. Pada sisi satunya kita akan membahas tentang aset, dan sisi satunya lagi kita akan membahas tentang utang dan ekuitas. Pada aset, kita akan mencatat aset lancar dan aset tetap. Apa saja yang termasuk aset lancar, yaitu kas, piutang usaha, persediaan. Pada aset tetap, ada mesin, akumulasi penyusutan mesin, peralatan, serta akumulasi penyusutan peralatan. Setelah kita mendapatkan total aset lancar dan total aset tetap, kita akan menjumlahkannya dan mendapatkan total aset sebesar 79.374.000. Pada sisi utang dan ekuitas, kita akan menjumlahkan utang lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Serta kita akan mendapatkan total utang dan ekuitas dengan jumlah yang sama dengan total aset sebesar 79.374.000. Bahas laporan perubahan modal. Pada periode 1 Januari sampai 31 Desember, kita akan mencatat modal atau saldo awal pada 1 Januari, di mana di sini dituliskan 36.300.000. Lalu kita akan menjumlahkannya dengan laba dari 1 Januari hingga 31 Desember sebesar 24.820.000. Dan kita akan kurangi dengan prive sebesar 1.250.000. Maka kita akan mendapatkan modal atau saldo per 31 Desember sebesar 59.870.000. Selanjutnya, kita akan mencatat laporan arus kas. Pada laporan arus kas periode 1 Januari hingga 31 Desember, kita akan mencatat aliran kas berasal dari kegiatan operasi. Yang pertama itu, kita akan mencatat penerimaan, yaitu pendapatan penjualan pelunasan piutang usaha, maka kita jumlahkan dan mendapatkan aliran masuk kas dari operasi sebesar 68 juta. Lalu kita akan menguranginya dengan pengeluaran yaitu biaya promosi, bahan habis pakai, dan utilitas. Di mana kita mendapatkan total pengeluaran yaitu 18.750.000. Setelah kita kurangi dengan aliran masuk kas, kita akan mendapatkan aliran kas bersih dari kegiatan operasi atau A sebesar 49.250.000. Setelah itu, kita akan mencatat aliran kas berasal dari kegiatan investasi, di mana di sini tidak ada penerimaan dan ada pengeluaran yaitu mesin dan peralatan. Setelah itu, kita akan mendapatkan aliran kas bersih dari kegiatan investasi B, yaitu sebesar 22.500.000. Selanjutnya, kita akan mencatat aliran kas berasal dari kegiatan pendanaan. Pada penerimaan, kita akan mendapatkan setoran modal sebesar 45 juta, dan pengeluaran yaitu pembayaran dividen sebesar 1.200.000.
maka kita akan menguranginya dan mendapatkan aliran kas bersih dari kegiatan pendanaan sebesar 43.800.000. Setelah itu, kita akan mencatat saldo awal per 1 Januari dan mendapatkan saldo akhir per 31 Desember sebesar 70.550.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.